Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Dian Ediana Ray menegaskan pihaknya terus bekerja memastikan uang sumbangan 2 triliun seperti yang dijanjikan Herianti, anak mendiang Akiditio. Kepada Sripoku.com, Dian mengungkapkan belum ada transaksi terkait dana 2 triliun tersebut. Jika benar-benar ada, PPATK akan memiliki tugas memastikan sumber uang tersebut berdasarkan aspek klarifikasi and hand due diligence atau IDD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, memang PPATK secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga intelijen keuangan. Jadi tugas utamanya adalah melakukan analisis dari setiap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Lalu bagaimana hasil penelusuran PPATK, apakah Akiditio termasuk deretan konglomerat di Indonesia? Menurut Dian, Akiditio pernah masuk jajaran 10 besar majalah Forbes. Namun apakah pernah tercatat pembayar pajak terbesar? Menurutnya hingga kini masih mencari kesimpulan. Ditambahkan Dian, sampai hari ini ada ketidaksesuaian profil antara penyumbang dengan kondisi keuangannya. Hal ini memang perlu dituntaskan sehingga mendapatkan jawaban yang clear. Transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini, setelah kita hubungkan dengan profil si pemberi atau kita sebut sebagai profiling, ya, ini ada inkonsistensi. Ya, ini yang tentu saja ini ada masuk kriteria mencurigakan, sebenarnya bisa dikatakan begitu. Yang ketiga adalah penerima, Pak. Penerima ini sebetulnya seandainya mungkin penerimanya adalah Departemen Sosial misalnya, apakah lembaga-lembaga yang secara tupoksi dapat menerima sumbangan seperti ini, misalnya yang terkait dengan katakanlah Satgas COVID misalnya atau BNPB dan lain sebagainya, mungkin tidak akan menimbulkan persoalan yang terlalu berarti buat kita. Tetapi begitu yang menerima itu adalah masuk kategori PEPS dalam pengertian PPATK sebagai lembaga intelijen. PEPS itu adalah politically exposed person, Pak. Itu adalah kriteria pejabat negara dari pusat sampai daerah dari berbagai level, Pak, ya. Yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif, Pak. Yang harus kita klarifikasi seandainya terkait dengan transaksi-transaksi seperti ini. Nah, bukan apa-apa, ini memang untuk memastikan karena yang ya seperti yang sudah kita diskusikan tentu saja di berbagai kesempatan, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar seperti ini dan dilakukan melalui pejabat negara, tentu ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap main-main, ya Pak. Ini adalah sesuatu hal yang serius, ya, sesuatu yang harus dipastikan oleh PPATK bahwa apa yang sedang terjadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang bisa dikatakan tidak mencurigakan, ya Pak. Jadi kita itu meneliti nanti beberapa hal. Seandainya misalnya ini jadi, Pak, misalnya terrealisir yang 2 triliun itu, tugas berat PPATK adalah memastikan dari mana uang 2 triliun itu. Jadi kalau misalnya jelas profilnya, artinya memang bisnisnya besar dan lain sebagainya, mungkin juga sudah bisa clear. Tetapi kalau begitu nanti tidak bisa diklarifikasi bahwa uang ini berasal dari sumber-sumber yang halal, tentu ini adalah persoalan PPATK yang sangat serius, Pak. Dan yang kedua, seandainya ini tidak terjadi, tentu saja ini adalah bisa dikatakan suatu pencideraan, ya tentu ya saya tidak menggunakan istilah Pak Hamid, ya, tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah-istilah yang biasa kita pakai bahwa ini adalah persoalan yang terkait dengan mengganggu integritas. Kalau PPATK bahasanya adalah karena tugas kita aja menjaga integritas sistem, adalah mengganggu integritas pejabat tentu saja yang terkait, dan terkait juga dengan masalah integritas sistem keuangan pada dalam konteks bahwa bahwa sistem keuangan yang di Indonesia ini tidak boleh dipakai untuk, bisa dikatakan tidak boleh dipakai untuk main-main, apalagi untuk melakukan suatu kejahatan. Ini harus kita pastikan seperti itu. Itulah sebabnya kita melakukan penelitian dari awal sampai sekarang terus, Pak, dan ini sampai nanti kita menghasilkan apa yang kita sebut sebagai hasil analisis atau hasil pemeriksaan PPATK, yang ujungnya tentu akan kita serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepada Kapolri, ya. Kalau dari saya suratnya tentu kepada Kapolri. Dan ini untuk memastikan bahwa proses ini terjadi. Nah, memang Pak harus diakui bahwa berdasarkan penguatan kita sementara secara domestik, ini saya belum bicara masalah secara internasional, Pak, bahwa sampai hari ini, mungkin sampai siang ini, data menunjukkan bahwa memang transaksi itu belum ada, Pak, ya. Itu yang sudah
bisa dikatakan sesuatu hal yang kita bisa monitor secara langsung oleh PPATK, karena PPATK memang memiliki akses langsung kepada sistem keuangan kita, Pak. Untuk memastikan bahwa sebagai contoh nih Pak, kalau ada transfer uang sebesar ini, itu sudah kewajiban lembaga keuangan dalam hal ini Bank untuk sesegera mungkin melaporkan kepada PPATK sebagai suatu transaksi keuangan yang mencurigakan. Bukan ini ya, jangan salah paham dulu Pak, ini belum tentu menjadi suatu kejahatan, tetapi ini adalah sesuatu transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus dianalisis dan diperiksa